Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, pukul 10:12 kami juga masih temani Anda dalam dialog informasi Dakta siang paruh yang pertama. Rekan Dakta, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, kini masuk dalam masa kekosongan jabatan Kepala Desa. Kekosongan jabatan itu terjadi usai Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menangkap Kepala Desa Lambang Sari, yakni Pipit Herianti, yang diduga terlibat dalam kasus pungli penyelenggaraan pendaftaran tanah sistemasi lengkap atau PTSL. Seperti diketahui, pemerintah juga tengah fokus dalam memberantas pungli, khususnya terkait dengan mafia tanah. Kita juga akan berbincang mengenai hal itu bersama dengan praktisi hukum, sekaligus juga warga Desa Lambang Sari, bersama Jonathan Wayo Salisi. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jonathan. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak, semoga sehat selalu. Ya. Pak Jonathan, ini sebagai warga Lambang Sari ya, dan juga ini mengetahui mengenai adanya pungli yang ada di Desa Lambang Sari. Seperti apa Pak Jonathan, mungkin bisa menjelaskan Pak? Sebenarnya ini bermula itu dari pungutan PTSL ya, pungutan PTSL. Tapi kalau kita melihat dari seluruh permasalahan ini, sebenarnya saya sebagai warga Lambang Sari itu sudah berapa kali menyampaikan kepada Kades, bahkan saya menyurat pada tanggal 4 November itu tahun 2021 mengenai akan dilakukannya PTSL dan hal-hal yang harus dihindari oleh Kades atau perangkat-perangkat desa. Nah, ini persoalan hanyalah persoalan sepele tadinya. Yeah. Cuma bermula itu ketika PTSL dilakukan itu sebenarnya kalau kita melihat secara umum apa yang dilakukan oleh Kades itu masyarakat melihat itu biasa-biasa aja, ya biasa-biasa. Nah, tapi ketika banyak orang merasa bahwa apa yang dilakukan PTSL ini sangat tertutup, diskriminasi, kemudian tidak terbuka, mulailah muncul permasalahan itu, Pak. Nah, itu yang sebenarnya akar permasalahan yang utama. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Baik. Artinya memang ini pihak desa ini mengutip gitu ya biaya, padahal untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap ini ya PTSL ini tidak dipungut biaya sama sekali karena memang program dari BPN ya, ini pemerintah pusat ya Pak Jonathan ya. Ya. Sebenarnya begini Pak, bukan berarti tidak dipungut biaya. Memang ada peraturan 3 menteri itu, dalam peraturan 3 menteri itu yang sudah disebarluaskan, bahkan pada tahun 2019 ketika Pak Presiden Jokowi memberikan sertifikasi tanah di Kota Bekasi, itu sudah menyampaikan bahwa kalau ada pungutan liar cepat lapor. Yeah. Nah, Rp150.000 itu sebenarnya itu sah karena itu sudah kesepakatan dari 3 menteri. Nah, kesepakatan itu 150 itu batas ambang untuk memungut kepada masyarakat dengan catatan bahwa 150 itu dipergunakan untuk pembelian patok. Kan BPN itu kan punya patok ya Pak ya. Betul. Nah itu kalau saya nggak salah itu harga per patok yang dijual oleh BPN itu, karena ini kan kalau nggak salah terbuat dari beton itu 50.000 per patok. Nah menjadi persoalan ketika terjadi pengukuran di Lambang Sari itu tidak ada patok. Artinya tidak ada diberikan patok kepada masyarakat. Nah, di sana rumah-rumah itu rumah masyarakat yang sudah berdiri. Nah, kedua, dipungutnya 400 ini sudah secara sistematis, rencananya itu sistematis dan masif ini, dan terencana dengan baik. Iya. Oleh karena kenapa? 400 ini ketika dilakukan rapat oleh staf desa, ini belum melibatkan RT RW ya. Itu pada waktu itu diajak BPN untuk melakukan rapat
BPN menyatakan bahwa kami nggak mau ikut rapat karena ini masalah anggaran, itu kewenangan desa. Nah, kemudian pada tanggal 11 Agustus tahun 2021, nah kepala desa menyampaikan bahwa ini akan dipungut 400. Nah 400 itu kemudian 100 itu biaya materai. Iya. Nah masyarakat boleh menyerahkan secara materai atau uang. Nah saya di dalam itu ada 3 bidang yang saya urus ya. Saya urus 3 bidang. Nah, kemudian dalam rapat itu disampaikan pula oleh kepala desa bahwa pungutan ini jangan tersebar luar di masyarakat. Loh, padahal ini kan bagaimana tidak mau, padahal ini dipungut dari masyarakat dan tidak dijelaskan kepada masyarakat bahwa 400 ini uang untuk apa. Iya. Nah, termasuk materai. Materai itu kan dipungut 10. Padahal khusus untuk materai itu cuma 3 di situ dipakai. Nah 7 ini kemana itu materai di situ. Nah dari hasil perkara di kejaksaan itu ternyata 1.180 pemohon. Yeah. Nah 1.180 pemohon ini kan tidak terbuka. Tidak terbuka disampaikan secara umum. Ketika diumumkan itu kan harusnya diumumkan di papan pengumuman desa atau sekarang sosial media sudah lengkap itu dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka 400 ini mengatakan termasuk saya. Keberatan saya apa? Ketika 2 bidang saya punya dibatasi, kenapa uang tidak dikembalikan? Yeah. Itu yang menjadi persoalan sampai ada laporan ke kejaksaan itu ya. Ya, betul. Baik. Nah, sebenarnya ini persoalan ini saya sampaikan kepada para desa dan kepala desa bahwa yang dilakukan ini adalah gratifikasi. Yeah. Nah, gratifikasi itu sebenarnya kalau kita lihat secara umum bahwa itu ada perlindungan sebenarnya di pasal 12B dan 12C bahwa itu bisa dikembalikan, iya kan? Di situ. Nah, saya kasih contoh kepada para desa, kepada teman-teman semua, misalnya aparat negara atau presiden ke luar negeri, dia dapat cenderamata, kemudian dia sampai di Republik ini, Indonesia, dia serahkan kepada KPK. Itu pasal 12B, 12C perlindungan. Nah, ketika saya sampaikan masalah ini kepada beberapa RT dan RW, mereka menyampaikan bagaimana kalau kita kembalikan ke kejaksaan. Saya bilang kembalikan. Akhirnya beberapa orang kembalikan. Yeah. Tapi yang lucunya Pak, ketika dipanggil ibu kepala desa dan aparat desa disampaikan, apakah ada pungli sebesar 400? Mereka menyangkal. Ini yang menjadi persoalan sehingga terlibat tindak pidana korupsinya. Kan sebenarnya seandainya ibu kepala desa menyatakan kepada kejaksaan, oh ya kami punya 400.000. Nah, kami melihat bahwa ini ada kesalahan. Saya mohon maaf, saya kembalikan itu uang yang saya sudah terima. Kan selesai masalahnya sebenarnya. Ya toh? Tapi persoalannya dalam penyelidikan ini, kepala desa menyangkal itu barang. Padahal barang bukti menyatakan bahwa dia yang menyuruh itu ada di sini. Itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Dan akhirnya saya minta kepada kejaksaan, jangan sekitar cuma pungli ini, karena masih banyak lagi kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum di sini. Betul. Itu misalnya pembuatan sporadik yang melanggar aturan hukum, yang bahkan katanya ada gratifikasi. Ini bukan gratifikasi, suap dan perbuatan sporadik itu. Kemudian masalah tanah, makam itu yang dijadikan sertifikat. Ini saya minta ini kejaksaan harus ambil tindak lanjut itu. Karena ini kan sudah bagian daripada rentetan daripada PTSL. Jadi jangan dilihat hal yang sepele aja seperti itu, Pak. Mungkin saya punya tanggapan sebagai warga Lambang Sari. Ya. Baik. Pak Jonathan ini kan juga sebagai praktisi hukum begitu ya. Kepala desa memang ini menjadi person yang cukup rawan ya dalam rangka terkait dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang memang digulirkan programnya dari pemerintah. Ini kadang juga suka melakukan pungli seperti yang dilakukan di Desa Lambang Sari. Nah, mungkin seperti apa ini Pak? Masyarakat begitu apabila menemukan pungli kemudian juga harus berbuat apa ini untuk setidaknya memang memberantas pungli ini Pak? Kalau saya Pak begini, memang kalau kita melihat undang-undang
masalah pertanahan itu, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ini undang-undang pertama kita ya. Ketika Republik ini merdeka itu undang-undang pertanahan. Kemudian ada PP Nomor 10 tahun 1961, kemudian disempurnakan, bukan diganti tapi disempurnakan dalam PP Nomor 24 tahun 1997. Sebenarnya kewenangan kepala desa ini atau lurah itu sangat besar dalam bidang pertanahan. Karena dialah yang mengetahui riwayat tanah, kewenangannya itu besar diberikan di dalam undang-undang itu. Nah, oleh karena itu saya minta kepada masyarakat Lambang Sari, terutama masyarakat lainnya, dengan niat baik daripada pemerintah ini, jangan disalahgunakan. Karena banyak disalahgunakan, contohnya di Lambang Sari sekarang. Saya dapat info bahwa tanah-tanah persoalan terbatas itu, tanah pengembang itu dijadikan sertifikat sporadik. Nah, ini juga harus diselidiki oleh Kejaksaan Cikarang. Karena banyak katanya tanah-tanah pengembang pada akhirnya dijadikan sertifikat itu, sertifikat PTSL. Padahal ini tidak boleh, itu melanggar. Ini kan khusus subsidi niat baik daripada pemerintah. Nah, saya berharap bahwa apa yang terjadi di Desa Lambang Sari ini kepada desa-desa lainnya, kalau memang ada panitia PTSL itu yang melakukan hal-hal yang tidak benar atau di luar persoalan pungutan yang sudah disepakati 3 menteri, saya pikir bisa lapor. Itu bisa lapor kepada pihak kejaksaan. Karena terus terang aja, saya lihat pihak kejaksaan lebih cepat ini ya melakukan tindakan daripada pihak lainnya ya. Nah, saya bersyukur karena ada tanggapan daripada pihak kejaksaan tersebut. Karena ini kan persoalannya kita juga sudah lapor kepada pihak lain, cuma tidak terlalu tanggap dan tidak cepat. Demikian. Ya. Baik, artinya memang peran dari masyarakat itu juga penting ya Pak ya untuk melaporkan jika terjadi adanya pungli berkaitan dengan pengurusan tanah ini, karena memang fokus dari pemerintah untuk memberantas pungli. Pak Jonathan, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Dakta ini ya, berkaitan dengan apabila menemukan pungli, kemudian juga bisa melapor kemana ini, dan juga apa yang harus dilakukan begitu? Yang paling penting itu begini, harus ada mempunyai bukti kuat. Nah, kalau tidak ada bukti kuat, paling tidak kita dapat 2 saksi yang bisa menerangkan bahwa memang terjadi peristiwa itu, ya, itu. Nah, saya berharap kalau memang ada, itu kan kebanyakan itu kan mulai dari RT, RT ke RW kalau PTSL itu, karena kan yang bukti fisik itu harus dilakukan oleh para RT itu. Nah, saya juga menyampaikan kepada BPN, ini khususnya BPN Pak ya, bahwa ketika mau membuat PTSL itu harus melihat dulu bukti hukum yang kuat. Karena saya melihat apa yang terjadi di Lambang Sari ini, itu terbalik. Jadi mereka melakukan pengukuran dulu, baru bukti hukumnya dikeluarkan. Nah, kemudian kedua, harus transparan. Mengumumkan ini loh yang punya tanah, sehingga orang yang melihat tumpahan tinggi tanah itu bisa pada akhirnya mengambil tanggahan, meminta tanggahan, sehingga BPN akan membatalkan jika ada tanggahan seperti itu. Dan terutama yang jika ada pungli, saya pikir masyarakat harus berani untuk melaporkan kepada aparat, apakah itu kejaksaan atau kepolisian. Ya, saya minta seperti itu yang paling penting. Ya, dan saya khusus mungkin mau menyampaikan kepada pendengar, mudah-mudahan pihak kepolisian bisa mendengarkan ini, terutama kepolisian Bapak Kapolri, karena begini, kadang-kadang kami melapor ke Polsek. Nah, tiba-tiba Kapolsek itu bilang, wah ini bukan wewenang kami, ini ada di Kapolres. Sebenarnya harus ditanggapi dulu oleh Polsek. Ini kan masalah pertanahan, kami tidak punya kewenangan katanya, harus ke Polres. Ini yang perlu disikapi oleh pimpinan Polri dalam persoalan-persoalan seperti ini. Karena buat apa Presiden sudah berteriak setengah mati menyampaikan bahwa kalau ada yang melakukan pungli terhadap PTSL, lapor. Nah, ini kan kita laporkan tentunya ke aparat. Nah, jangan kita lapor ke Polsek, Polsek mengatakan bukan kewenangan saya. Itu mungkin yang saya mau sampaikan, Pak. Ya. Baik. Pak Jonathan, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Dakta. Semoga ini kasus-kasus pungli ataupun juga mafia tanah yang terjadi di Bekasi ini juga tidak ada lagi ya Pak ya, pasca ditangkapnya Kepala Desa Lambang Sari di Kecamatan Tambun Selatan. Pak Jonathan, selamat bertugas, selamat menjalankan aktivitas kembali.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.